Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom. Apa kabar pada siang hari ini? Luar biasa yang pasti. Karena Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, maka hidup kita pun harus luar biasa. Katakan amin. Karena orang percaya saudara sudah disiapkan hidupnya harus di atas rata-rata orang dunia. Bukan masalah kekayaannya, tetapi nilai kehidupannya. Haleluya. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu belajar kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan saya menyampaikan satu tema khotbah kita hari ini sama dengan khotbah pagi, yaitu hebatnya kuasa perkataan. Temanya apa saudara? Hebatnya kuasa perkataan. Saudara perlu ketahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan perkataan. Katakan dengan perkataan. Pada saat Allah mengatakan jadi, maka itu jadi. Dia katakan jadilah siang, jadi siang. Jadi malam, jadi malam. Karena apa? Hebatnya kuasa perkataan itu. Nah, bukankah saudara dan saya adalah anak Allah? Haleluya. Maka eksistensi Allah yang maha kuasa itu ada di dalam diri kita. Dan nanti kita akan melihat, kita akan belajar. Karena karya Tuhan yang agung, yang luar biasa, tidak pernah bisa diselami oleh pikiran dan hati kita. Tetapi bagi orang percaya, kata kitab Lukas, bukan hanya kuasa Tuhan yang mungkin atau tidak mungkin, tetapi bagi orang percaya pun segala perkara itu, saudaraku sekalian, tidak mustahil. Haleluya. Amin, saudara. Ya, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Coba lihat di dalam Amsal. Nah, ini dia, saudara. Tadi kita lihat anak-anak kita yang kita doakan, yang gembala jemaat doakan. Wow, itu luar biasa. Anak-anak kita itu adalah generasi kita selanjutnya. Maka kitab Amsal mengatakan begini, saudara. Anak cucu orang benar itu adalah mahkota. Itu adalah sebuah kebanggaan. Amin. Dan saudara yang dikaruniai anak, puji Tuhan. Rawat anakmu dengan tanggung jawab baik-baik. Karena Tuhan pasti akan membuat setiap apa yang kita usahakan itu berhasil. Haleluya. Karena firman Tuhan jelas di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Berarti orang yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki eksistensi ilahi di dalam dirinya, di dalam hidupnya, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kita pun bisa, katakan saya bisa. Lagi, lebih keras lagi katakan saya bisa. Nah, mari kita baca firman Tuhan saudara ya. Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. 2, iya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan apa saudara? Memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau saudara mengatakan, wah hidup ini susah, hidup ini sulit, hidup ini penuh dengan hal yang mengecewakan, maka apa yang kau ucapkan, apa yang kau sebutkan itu akan terjadi. Ya udah, memang nasib saya udah susah begini, mau diapain lagi? Tuhan aja gak bisa ngerubah. Jadilah sesuai dengan imanmu, saudara. Halo jamaah. Karena engkau mengatakan kata-kata yang negatif, yang susah, maka engkau akan mengalami susah. Karena pada saat engkau mengucapkan kalimat itu, dia akan berpengaruh terhadap diri kita, berpengaruh terhadap alam, berpengaruh terhadap atmosfer. Maka apa yang kita lihat di depan mata, itu kayaknya bikin kita susah. Suami kita lihat, kayak gendruwo, kayak setan gitu ya kan. Istri kita lihat, wah kayak kuntilanak gitu. Aduh, hal-hal yang menakutkan terjadi. Sampai ada orang bilang begini, aduh Pak, suami itu ibarat uang. Mau disimpan susah, mau diatur juga susah. Tapi kalau kita buang diambil orang. Tapi sang suami juga bilang begini, Pak, istri itu juga ibarat kitab suci. Sulit dimengerti dan sulit dipahami.
Tapi kalau dibuang, kualat. Nah, supaya nggak kualat, Pak, mari kita mengerti firman Tuhan, amin. Karena pada prinsipnya manusia itu untuk dimengerti, dan istri ataupun suami itu juga butuh untuk dimengerti. Amin, Pak, amin, Bu. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan ini, saudara. Maka siapa yang suka menggemakan kata-kata negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Tapi kalau kita menggemakan kata-kata yang positif, maka hasilnya juga pasti positif. Saya ingat perkataan Profesor Yohanes Surya tentang mestakum. Dia bilang begini, pada saat kita mengatakan sulit, apa-apa kita pikirkan sulit, apa yang ada di dalam batin kita sulit, maka alam itu pun akan merespon. Dan respon alam itu sesuai dengan ucapan kita. Maka tidak heran orang yang terikat oleh kesulitan yang sering kali ia ucapkan, maka ia terikat dengan kesulitannya sendiri. Halo? Haleluya. Nah, firman Tuhan juga jelas berkata begitu. Siapa yang suka menggemakannya, saudara, yang negatif dia akan menuai negatif, tapi kalau dia mengucapkan yang positif, dia akan menghasilkan yang positif. Sampai di sini jelas, saudara. Yang gak jelas manggut-manggut aja, saudara ya. Supaya kelihatan kayak orang pintar, amin. Walaupun susah, kita akan belajar pelan-pelan. Selanjutnya, di dalam pendahuluan, saudara, saya katakan demikian. Perkataan yang kita ucapkan sejatinya memiliki kuasa. Kuasa apa? Nanti saya jelaskan. Daya cipta yang luar biasa. Jadi ya, sekali lagi saya ulang. Perkataan yang kita ucapkan sejatinya memiliki kuasa daya cipta yang luar biasa. Masalahnya kadangkala kita tidak mengetahui kekuatan yang terkandung di dalamnya, sehingga dengan mudah kita justru menggemakan kata-kata negatif atau yang ekstrim, yang berbahaya adalah kata-kata kutuk yang mematikan. Mematikan semangat kita, mematikan keberanian kita. Saudara, misalnya contoh ya, saudara mau usaha. Belum usaha udah mikirin susah. Dia bilang udahlah usaha apa aja lah. Mau PMP lah, mau usaha kredok lah, apalah. Langsung dia bilang begini, ya aduh udah banyak itu saingan. Entar ya kalau untung, kalau rugi gimana? Udah kata aduh, udah susah, banyak saingan. Itu kan kata-kata apa, saudara? Negatif. Nah, belum berjalan, belum mulai, yang dipikirin udah rugi. Akhirnya nggak melakukan apa-apa. Dan lihat hidupnya pasti sulit. Halo? Haleluya? Betul nggak, saudara? Nah, maka yang pertama kita akan memberikan sebuah contoh dan sebuah analisa. Mari kita lanjutkan lagi, saudara ya. Ini pelajaran cukup menarik. Pelajarannya ini luar biasa. Seorang penginjil yang bernama Bill Glass, saudara, dia menyelidiki orang-orang Amerika yang banyaknya yang masuk penjara karena mungkin curi, karena narkoba, karena kejahatan-kejahatan yang lain. Kebanyakan dari mereka, saudara, 90%-nya itu adalah orang yang berada dalam penjara adalah penggenapan ucapan yang dikeluarkan oleh orang tuanya di masa lalu. Jadi anak-anaknya kalau nakal langsung bilang, nanti kamu ketangkep polisi nanti lo ya. Kalau kamu berbuat nakal seperti itu, tangkap polisi, masuk penjara loh. Anaknya ditakut-takuti dengan polisi masuk penjara. Nakal sedikit, polisi masuk penjara. Lama-lama kalimat-kalimat yang dia simpan, saudara, itu masuk. Itu jadi sesuatu hal yang kayaknya yang memotivasi dia untuk melakukan hal yang jahat. Nah, akhirnya coba-coba, benar. Coba-coba jadi penjahat, coba-coba jadi bandar narkoba, coba-coba jadi orang yang ngerampok, curi, dan akhirnya memang betul masuk penjara. Nah, Bill Glass mengatakan bahwa ternyata apa yang dia ucapkan itu dari masa lalu yang dilakukan oleh orang tuanya itu penyebab juga anak itu masuk penjara. Nggak tahu hubungannya seperti apa, tapi kata-kata ucap kutuk yang kita keluarkan sebagai orang tua itu akan berpengaruh kepada jiwa seseorang. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, saudara. Mari kita lihat lagi.
Contoh yang kedua, anak yang juara lari berkat teriakan ibunya. Pada saat dia lomba saudara, ibunya dan orang tuanya ya, papa mamanya itu teriak buat anaknya, ayo nak kamu lari secepat mungkin, kamu bisa, kamu pasti menang. Ternyata betul saudara, teriakan ibu saya itu terus membuat saya terus berlari dan mengabaikan rasa lelah. Rasanya ada kekuatan yang mendorong sampai finish. Setelah ditanya oleh wartawan, kenapa kamu menjadi juara? Rahasianya apa? Saya sebenarnya latihan sama persis sama teman-teman yang lain. Pelatih menganjurkan instruksi yang sama dengan teman-teman yang lain. Tetapi pada saat saya mendengar teriakan orang tua saya, sebenarnya kaki saya sudah lelah, saya udah capek. Saya udah gak mampu lagi untuk melanjutkan lari saya. Tetapi teriakan mami saya, teriakan papi saya itu mendorong. Seperti ada kekuatan yang membuat saya harus maju, harus menang, harus maju, harus menang. Dan kalimat-kalimat dorongan itu saudara memacu anaknya. Sehingga anaknya tidak mau berhenti dan terus berlari sampai finish. Dan akhirnya menang. Berarti kata-kata kekuatan, kata-kata semangat itu mampu mendorong agar supaya anak kita mencapai finish. Haleluya. Anak kita ajar untuk terus belajar. Nak kamu bisa nak, kamu itu bukan orang yang bodoh. Udah tenang aja kalau kamu dapat merah. Saya percaya, saya doakan, mama doakan, papa doakan. Kamu akan berhasil jauh lebih baik lagi. Tapi kalau dasar lo bodoh, lo keturunan dari siapa? Papa mama kalau ulangan gak pernah dapat 0, gak dapat 5 begini. Turunan dari siapa? Ya turunan dari papa mamanya. Cuman kadangkala saudara kita udah terlanjur tolol-tololin. Kalau udah gak bisa anak kita langsung goblok lu, dasar tolol lu. Itu sesuai dengan imanmu jadi pada anakmu saudara. Jangan senyum-senyum loh Pak, bertobat Bu, bertobat loh, bener loh. Haleluya. Apalagi saudara punya anak yang masih kecil-kecil itu tadi. Waduh, anak-anak itu lucu-lucu saudara. Wah, anak kita saudara itu enggak ngelihat masalah. Masalah yang dihadapi yang kita lihat sama enggak dengan anak kita? Hidupnya sama enggak? Alamnya sama enggak? Sama, tetapi anak kita enggak melihat masalah. Yang dia lihat senang aja. Jadi mau datang ke sini ya jingkrak-jingkrak. Tapi kita ngelihat udah susah. Karena apa? Batin kita susah. Jadi pada saat kita ngelihat keadaan yang sama sebenarnya. Kita ngelihat susahnya, anak kita enggak. Dia lihat keceriaannya, dia lihat senangnya. Hasilnya apa? Hasilnya senang. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Sukacita semuanya? Ayo tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah jadi kalau kita melontarkan kata-kata semangat buat anak kita, buat suami kita. Suami udah bekerja mau di PHK, istri langsung bilang, ya lu tolol sih. Lu bikin susah sama pimpinan kamu kali, sama bos kamu kali. Ya kamu memang dasarnya tolol. Makanya hidup kita susah melulu, dari dulu miskin aja kayak begini. Maka engkau akan miskin, tapi beda sayang. Sekalipun engkau di PHK, engkau masih punya mami. Wah, suami itu mau lakukan apa aja. Kalau kita dorong dengan semangat seperti itu, kamu pasti bisa sayang. Hari ini kamu boleh di PHK, tetapi besok kamu punya perusahaan sendiri yang lebih besar daripada bos kamu. Wah, dia semangat saudara, walaupun jadi juru parkir nggak apa-apa kan? Tapi awal lama-lama dia nanjak juga. Nah semangat seperti itulah yang kita butuhkan. Jangan sampai menyerang fisik dengan kata-kata lontar, kata-kata hujat, kata-kata kutuk yang keluar dari mulut kita. Sampai di sini paham saudara? Nah ini yang lebih bagus lagi, coba kita lihat lagi ya. Masaru Emoto adalah seorang profesor, seorang peneliti yang cukup luar biasa dari Jepang, saudara. Namanya juga Masaru Emoto, betul ya? Namanya juga nama Jepang. Dia menyelidiki kristal air, saudara. Dia lihat di mikroskop, tetapi caranya berbeda dengan cara-cara orang yang lain. Dia ingin membedakan bahwa di dalam air itu ada kehidupan. Dia tahu air itu adalah sumber dari setiap kehidupan makhluk yang ada di muka bumi ini. Makanya bumi 2/3 adalah air. Dan di dalam tubuh manusia 70%-nya itu adalah air. Dan pada saat dia menyelidiki air itu saudara, dia terkejut. Bahkan dia sendiri kaget. Ternyata apa? Pada saat dia ambil pada sumber yang sama, tetapi dia ucapkan kata-kata yang berbeda, hasilnya itu berbeda. Masaru Emoto menyelidiki begini.